Teman-teman. Assalamualaikum buat teman-teman. Kita kembali lagi di podcast kita Pojok Kopi PRP. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu nih, seorang syekh dari Rusia bernama Muslimin Siregar. Apa kabar Syekh? Masya Alhamdulillah. Saya ini orang Jambi, Pak. Oh iya, bukan Tapi Pak Peri sampaikan saya ini orang Rusia. Apa keturunannya dari mana? Bingung gitu. Alhamdulillah. Saya diundang di sini nih kan. Kita nih ngobrol santai, Bang. Oh, Kita nih bukan tamu undangan, bukan spesial, bukan. Kita nih ngobrol bareng aja, ngopi bareng teman-teman. Apa kayak kacang Garudanya kan. Ini podcast pertama gitu nih kan. Jadi kita nih ngobrol sambil nyeruput kopi, ngisap sebatang rokok. Mungkin kita sekedar apa? Sharing juga ya kan. Cari-cari apa? Suasana baru ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah ada di sini. Saya diajak kan. gini Syekh, Belajar. ini ada program nuklir Iran. Dia bakal nyerang Amerika. Tema kita berat nih Syekh, ya kan? Bagaimana peluang kita, negara kita menyikapi kalau itu terjadi? Iran menyerang Amerika Syekh. Pertanyaan apa nih beratnya? Gimana kita nyeruput kopi dulu? Lah sudah disiapin PRT nah. Kawan-kawan, nyeruput kopi sudah disiapin. Bismillah. Mantap ya, Bang? Mantap. Nah, mengenai soal kopi. Kopi di orang kita Jambi ini, kita ada dua merek kopi terkenal. Yang kita hirup ini kebetulan kopinya dari Kopi Paman. Terima kasih Kopi Paman. Apa kabar? Wah, ini kan Nah, di sini juga hadir narasumber kita yang kedua, Pak RT. punya rumah, bro. Jadi narasumber. Moderator sudah. Tamu dulu. Assalamualaikum. RT gaul. Jadi apa nih temanya nih? Ini saya RT 15. Kelurahan Simpang Pasipin, Kecamatan Telanepura. Kebetulan rumah saya ini dekat dengan STIE Muhammadiyah di samping ini. Nah, gitu. Jadi enak kita nengok-nengok mahasiswa tuh, Pak Ustadz. Cuman apa nih yang harus kita bicarakan nih malam pagi nih? Jadi gini PRT, tema kita hari ini adalah pemuda bergerak. Silakan. Untuk saat ini kan banyak pemuda sibuk di urusan masing-masing PRT. Lingkungan kita dibutuhkan pemuda. Bagaimana kiat-kiat jurus-jurusnya lah Pak RT mengajak pemuda? Karena di RT 15 ini terkenal nih Pak RT-nya gaul, hobi ngajak pemuda. Bagaimana awal-awal pemuda yang tidak mau bergabung, Pak RT aja bergabung? Nah, ini Tat izin Tat. Jadi narasumber yang kedua nih yang disuruh ngobrol. Terus narasumber pertama belum disuruh ngobrol. Gimana ini? Moderator nih. Oh, saudara. Rangkap kameramen. Oh gitu. Mau yang jawaban ini mau yang lembut, menengah, kasar. Kalau kita di podcast ini kita cut sampai editing, jadi kita bebas. Oh, bebas. Nah, jadi Melanggar norma-norma Pak Peri ya. norma-norma itu aturan ya. Jadi ya itulah poin-poin yang kita dapatkan. Pemuda itu salah satu poin utama ya, di RT 15 ini gitulah. Jadi orang susah nih di RT lain untuk membangkitkan pemudanya. Jangan lupa
kita ini salah satu RT yang pemudanya sangat kompak. Nah gitu. Jadi sangat rugi jika pemudanya itu bercerai-berai. Makanya saya buatlah di lingkungan ini kegiatan-kegiatan yang mengutamakan pemuda, karena yang tua-tua sudah kompak. Jadi tinggal yang muda-muda lagi untuk kita kompakkan, kita bina, kita apa supaya lebih baik. Karena apa kata pemimpin kita Indonesia yang pertama dulu siapa? Soekarno ya. Berikanlah saya pemuda untuk menguasai dunia, kan gitu. Berarti Jadi boy band kalau 10 muda. Ustaz Waso. Ustaz Waso. Dosol kami. Aduh, dosol kami. Enggak tahu. Ustaz Waso kan ya, nah kayak ini cuman nih kami yang apa nih tak. Aduh, tak kasih tahu dari tadi, Masya Allah. Ustaz hujan Ustaz berkah, tapi kok jadi Ustaz puasa niatnya malah jadi buka puasa. Lagi lah. Balik juga di puasa lagi. Di sini dia udah puasa balik tuh. Untuk apa? Mungkin untuk selalu beri semangat yang di rumah, kan anak istri tetap puasa. Di podcast Pak RT Pak Dodi dia pada ada puasa. Ya kita belajar juga dijamu dengan mau dijamu. Jadi gini Pak RT, kita mau buat sekedar nasihat. Iya. Kata-kata ataupun kata bijak, walaupun kita ini belum belajar bijak, tapi mau belajar aja. Bijak nih sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita banyak beri nasihat, sebenarnya nasihat itu untuk diri kita, bukan juga untuk orang lain. Kuping ini dekat, kuping kita lah sendiri daripada orang. Hati kita juga kayak gitu daripada orang. Jadi buat anak muda, mas ini poinnya dari anak muda tadi. Anak muda nih generasi kan, seperti Tunas Mulia, Tunas Bangsa, atau ada PT-PT itu. Jadi Tunas nih kalau tidak dibina, tidak disiram, maka Tunas ini bisa layu, kering, dan tidak bisa bertunas lagi. Jadi generasi bangsa ini perlu sekali disiram. Disiram apa? Siram nasihat rohani dan perkara-perkara positif, kegiatan positif maksudnya. Nanti mungkin banyak ide-ide kalau kegiatan positif dari Pak RT, karena dia lebih semangat untuk membahas generasi bangsa. Karena orang-orang terdahulu itu kan seperti itu, dia memikirkan generasi bangsa nih, bagaimana kehidupan setelah kami. Masya Allah. 2026 bagaimana kegiatan setelah tahun 2030, 2040, kan kita tiada lagi. Gimana bangsa ini akan dibawa ke kemana arahnya nih? Kemajuan atau kemerosotan? Wow. Singkat cerita, bukan singkat cerita sih, apa? Singkat poin yang kita bahas nih. Pertama, generasi ini diutamakan kegiatan, jangan jauh dari perkara agama. Kalaupun dia tidak mau perkara agama, jangan memilah dan memilihlah apa nih, teman-teman yang ugal-ugalan, narkoba maksudnya kan, judi online, Low battery, please charge. lalu baterai. Mungkin banyak lagi nasihat-nasihat yang lain. Banyak nasihat-nasihat yang lain mungkin lebih anu. Sarannya ngajak-ngajak yang Kalau itu kan biasanya. Ini dari Ustaz, baru saya nanti. Agak awal zaman.
Nah, jadi gini, ini kita ini kan belajar baik bang. Maksudnya, Low battery. abang ngomong tuh harus megang mic, tidak dengar. Jadi gimana? Nah, jadi kan mungkin pengalaman saya sudah taruh mengajak pemuda tuh. Mungkin ada yang kurang kali kan. Ada saran-saran dari Ustaz muslimin, cak mano kan, mana tahu lebih baik habis kita jalankan gitu dengan koko ahwat koko mahyong koko peri maksudnya kan. Nah, kalau ada usul-usulan bisa kita jalankan. Ide itu itulah pokoknya. Cobalah siapa kira-kira yang enaknya kita gas kan gitu kan. Ya. Bagaimana Ustaz? Berarti dulu ke sini dulu lah. Bagaimana? Jadi jangan ada yang diam, jadi aktif. Gimana kan? Kita ini belajar bang. Jadi bagaimana kiat-kiatnya? Walaupun sedikit kan langsung lempar ke. Karena di beberapa pemuda, ya bukan khusus wilayah kita lah, ada beberapa pemuda tuh yang kegiatan-kegiatan keagamaan dia malas ikut, ya kan? Bagaimana kiat-kiat gitu dari untuk mengajak awalnya biar mereka mau Woi mantap nih dari Bang Dodi dengan moderator Pak Peri kita nih. Bener. Gimana ceritanya? Jadi kita nih barusan dijamu kopi nih. Jadi kopi ini sebenarnya butuh perjuangan. Karena perjuangan apa? Kita butuh beli gula, beli kopi, panasin air, udah jadi kopi diseduh. Ini pelayanan ini butuh keikhlasan. Ini nggak minta imbalan ini. Jadi kita nih memang poin yang kita utamakan ini untuk generasi bangsa ini seperti buat kopi ini tadi Pak RT menjamu kita, dia ikhlas, dia butuh pengorbanan dan dia butuh dana. Pengorbanan dimaksudnya beli gula, beli kopi, ngidupin air ya kan, api maksudnya kan, kemudian dijamu, siapin gelas, itu pengorbanan. Dan dijamu kayak gini dia ikhlas. Nah, jadi kita pertama diawali dari Low battery. trik yang seperti ini. Kita Power off. kenapa tan? Itu ngobrol pas lu baterai itu. Tolong disupport. Pak RT jangan terlalu lah. Saya bawa nama Ustadz. Saya ini kan Pak Muslimin. Tapi nangis saya bela. Kalau tidak memberi uang bukan itu gurau. Nah, jangan temui RT jam-jam 2 malam hanya untuk menanyakan password WP misalnya, itu jangan. Jadi tetaplah kita pada jalur yang baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kita bertemu lagi di pojok teras Pak RT. Bye bye.